Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mendiagnosa permasalahan yang terjadi pada sistem pendingin. Pada kendaraan, sistem pendingin merupakan salah satu sistem yang wajib kita perhatikan, karena jika terjadi permasalahan pada sistem ini dan kita abaikan akan berakibat fatal, bisa terjadi overheat pada mesin. Kali ini ada permasalahan, itu terdapat bagian yang basah yang merupakan luapan dari air radiator dari reservoir yang melewati saluran pembuangan. Kemudian kita lakukan pengecekan pada reservoir. Ternyata jumlah air pendingin memang penuh. Nah, seharusnya jumlah air pendingin pada reservoir tidak boleh melebihi batas maksimal atau garis yang atas. Selanjutnya kita periksa jumlah air pada radiator. Ternyata tidak kelihatan air pendinginnya, airnya berkurang. Nah, jadi permasalahan pada mobil ini yaitu air radiator pada reservoir penuh bahkan sampai tumpah, sementara jumlah air radiator berkurang. Apakah penyebab permasalahan ini? Kita simak video berikut. Agar kita dapat mendiagnosa permasalahan yang terjadi, kita harus memahami komponen utama dan cara kerja dari sistem pendingin. Komponen yang pertama yaitu water pump atau pompa air yang berfungsi untuk memompa air radiator agar bersirkulasi dalam sistem pendingin dengan baik. Pada water pump terdapat puli dan belt yang dihubungkan dengan mesin, sehingga pada saat mesin dihidupkan, water pump akan mulai bekerja. Kemudian komponen yang kedua yaitu termostat. Termostat terletak di bagian dalam ini yang berfungsi sebagai katup yang akan membuka pada saat suhu mesin sudah panas, sehingga air akan dialirkan ke radiator untuk didinginkan. Terkadang pada kendaraan sudah tidak menggunakan termostat, sudah dilepas. Nah, apabila kendaraan tidak menggunakan termostat, maka efeknya suhu kerja mesin akan sulit dicapai, karena begitu mesin dihidupkan, air radiator akan langsung bersirkulasi dalam sistem pendingin, tidak tertahan oleh katup termostat. Untuk mengetahui apakah masih terpasang termostat atau tidak, dengan cara kita tambahkan dulu air radiator, kemudian kita hidupkan mesin, kemudian kita amati air pada radiator. Apabila air tenang pada awal mesin dihidupkan atau posisi masih dingin, berarti masih menggunakan termostat. Namun jika seperti ini, saat awal mesin dihidupkan, air pada radiator bergerak memutar dan suhu pada saluran yang masuk ke radiator bertambah tinggi, maka tidak menggunakan termostat. Selanjutnya, untuk menguji kinerja dari water pump, kita naikkan putaran mesin, kita injak pedal gas, dan kita amati apakah gerakan dari air radiator bertambah cepat. Nah, ini gerakannya bertambah cepat sehingga dapat dipastikan bahwa water pump masih bekerja dengan baik. Kemudian pada bagian ini ada water temperature sensor atau WTS, atau sering juga disebut sebagai switch temperatur, yang akan membaca suhu air pendingin yang ada pada mesin. Apabila suhu sudah panas, maka sensor ini akan mengirimkan data ke ECU, sehingga ECU akan memerintahkan kipas untuk berputar agar membantu mendinginkan air pada radiator.
Komponen berikutnya yaitu radiator yang berfungsi untuk membuang panas air radiator. Bagian dari radiator yaitu top tank atau upper tank untuk menampung air radiator yang masih panas yang berasal dari mesin. Kemudian air radiator akan ke bawah melalui radiator core menuju ke bottom tank atau lower tank. Pada radiator core, air pendingin yang panas akan didinginkan oleh hembusan udara yang berasal dari depan kendaraan saat kendaraan berjalan. Selain itu juga dibantu oleh kipas pendingin yang terletak di belakang radiator. Kemudian air radiator yang sudah dingin pada lower tank akan dihisap oleh water pump melalui saluran bawah radiator untuk mendinginkan mesin. Kemudian komponen yang berikutnya yaitu ada tutup radiator. Untuk membuka tutup radiator tinggal kita putar ke kiri. Nah, pada tutup radiator ini bukan sembarang tutup ya. Ini terdapat katup tekan atau pressure valve yang berfungsi untuk menyalurkan air radiator ke reservoir tank pada saat tekanan pada radiator tinggi. Kemudian selain itu juga terdapat vacuum valve atau katup vakum yang berfungsi untuk mengembalikan air radiator dari reservoir tank ke radiator. Nah, permasalahan pada kendaraan ini yaitu tadi air radiator yang di reservoir tank tidak kembali ke radiator sehingga penuh, sehingga dapat dipastikan penyebabnya yaitu tutup radiator yang sudah rusak, katup vakumnya sudah tidak bekerja. Nah, sehingga untuk perbaikannya kita lakukan penggantian pada tutup radiator. Kita siapkan tutup radiator yang baru. Saat kita mengganti tutup radiator, kita harus mencari spek yang sama dengan yang akan kita ganti. Ini tekanannya 0,9 atau tertulis 88 kPa, maka harus kita ganti dengan nilai yang sama. Ini menunjukkan bahwa tutup akan membuka pada tekanan 0,9, sehingga kalau kita ganti dengan yang lebih kecil atau yang lebih besar maka akan berpengaruh terhadap kinerja dari sistem pendingin. Demikian tadi cara mendiagnosa permasalahan yang terjadi pada sistem pendingin. Kemudian untuk termostat nanti kita tambahkan bersamaan dengan penggantian coolant saja. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.